Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan, khususnya mengenai jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau bisa disebut juga dengan jaringan permanen merupakan jaringan yang telah terdiferensiasi dan juga sel-selnya sudah tidak aktif membelah lagi. Jaringan dewasa tersusun atas sel-sel yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, sitoplasmanya sedikit, kemudian terdapat ruang antar sel, selnya relatif berukuran besar, memiliki vakuola yang besar sehingga dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, serta dinding selnya telah mengalami penebalan. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada jaringan pelindung yang terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Yang kedua, ada jaringan dasar yang terdiri dari jaringan parenkim. Yang ketiga, ada jaringan penguat yang terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Dan yang terakhir, ada jaringan pengangkut yang terdiri dari jaringan xilem dan juga phloem. Untuk lebih jelasnya mengenai keempat jenis jaringan ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas mengenai jaringan epidermis. Jaringan ini terletak di bagian paling luar tumbuhan yang menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan ini terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat sehingga tidak ada ruang antara selnya. Epidermis tersusun atas sel-sel yang merupakan sel hidup tanpa memiliki klorofil. Jaringan epidermis memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama sebagai pelindung, yaitu untuk melindungi bagian atau jaringan tumbuhan yang berada di dalamnya atau berada di bawahnya dari pengaruh buruk atau patogen. Selain itu, berfungsi untuk menyerap air dan juga mineral. Ini adalah khusus jaringan epidermis yang berada pada daerah akar. Serta jaringan epidermis juga berfungsi untuk menyekresikan lapisan lilin atau kutikula yang dapat berfungsi untuk mencegah evaporasi atau penguapan pada batang dan juga daun. Sebagian sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat tambahan pada tumbuhan yang disebut dengan derivat epidermis. Ada beberapa bentuk derivat epidermis yang dapat dijumpai pada tumbuhan. Yang pertama ada stomata, yaitu mulut daun yang berfungsi untuk pertukaran gas. Yang kedua ada trikoma, yaitu berupa rambut sisik, contohnya pada bagian bawah daun durian. Trikoma dapat berfungsi untuk mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivor, dan juga dapat membantu penyerbukan. Yang berikutnya ada spina, yaitu berupa duri. Misalnya yang kita jumpai pada batang bougainville. Duri berfungsi untuk melindungi tanaman dari serangan pemangsa dan juga gangguan lainnya. Derivat epidermis berikutnya yaitu sel kipas atau bolliform, contohnya pada daun padi. Gunanya yaitu untuk menyimpan air dan juga mengurangi penguapan. Yang berikutnya ada filamen, yang terdapat pada akar gantung tumbuhan yang berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan juga mengikat oksigen. Misalnya dapat dijumpai pada tanaman anggrek. Dan yang berikutnya yaitu ada sel kersik, yaitu bagian epidermis yang berisi kristal kersik atau SiO2. Adanya sel kersik ini menyebabkan permukaan batang menjadi keras. Contohnya dapat kita jumpai pada tanaman tebu. Berikutnya kita beralih pada jaringan dewasa yang kedua, yaitu jaringan dasar atau parenkim. Jaringan ini disebut dengan jaringan dasar karena terletak pada hampir semua bagian tumbuhan, misalnya pada batang, akar, dan juga daun. Pada jaringan parenkim, selnya tersusun renggang, sehingga terdapat ruang antar sel. Ruang antar sel ini berfungsi untuk mempermudah pertukaran gas. Jaringan parenkim memiliki dinding sel yang tipis dan juga vakuola yang besar, sehingga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada parenkim asimilasi, merupakan parenkim yang dapat melakukan fotosintesis karena mengandung klorofil.
terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau, yaitu yang mengandung klorofil. Maka parenkim ini disebut juga dengan klorenkim. Yang kedua, ada parenkim pengangkut, merupakan parenkim yang terdapat di sekitar xilem dan flum yang berfungsi sebagai pembuluh angkut, baik membawa makanan maupun air dan mineral. Berikutnya ada parenkim udara atau disebut juga dengan aerenkim, merupakan parenkim yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel. Parenkim ini terdapat pada alat pengapung tumbuhan hidrofit seperti eceng gondok. Berikutnya ada parenkim penimbun yang merupakan parenkim yang berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan karena memiliki vakula yang berukuran besar. Terdapat pada empulur batang, akar, umbi, akar rimpang, serta biji. Kemudian ada juga parenkim air yang merupakan parenkim yang mampu menyimpan air karena memiliki dinding sel tipis dengan vakula yang besar yang berisi cairan agak berlendir. Parenkim ini terdapat pada tanaman epifit dan tanaman xerofit. Selanjutnya kita bahas jaringan dewasa yang ketiga, yaitu jaringan penguat atau mekanik. Jaringan ini merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan, terdiri dari sel-sel yang kuat dan tebal. Jaringan ini berfungsi juga sebagai penegak dan juga penguat daun, pelindung embrio biji, pelindung tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan parenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Jaringan mekanik terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Untuk bisa membedakannya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang jaringan kolenkim, yaitu jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif membelah. Jaringan ini memiliki penebalan dinding sel, namun hanya pada bagian sudut-sudut selnya. Tersusun atas sel-sel hidup, kemudian dinding selnya tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan juga hemiselulosa sebagai penguat organ tumbuhan yang masih muda dan bagian tumbuhan yang lunak. Jaringan ini terdapat pada bagian akar, batang, daun, bunga, dan juga buah yang masih terkena sinar matahari atau organ yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya kita bahas tentang jaringan sklerenkim, yaitu jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak lagi mengalami pertumbuhan. Sklerenkim tersusun atas sel yang telah mengalami penebalan merata pada seluruh dinding selnya. Tersusun atas sel mati, dinding sel sekundernya tebal dan juga disusun oleh lignin. Sklerenkim hanya dijumpai pada organ yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Jaringan dewasa yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan ini bisa disebut juga dengan berkas vaskular. Jaringan ini berperan untuk mengangkut air dan unsur hara, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian tumbuhan lainnya. Jaringan pengangkut dibedakan jadi dua kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu ada xilem dan juga flum. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jika kita perhatikan pada gambar, di situ ada pada xilem anak panah ke atas ya. Itu menunjukkan bahwa air dan mineral akan selalu diantarkan dari bawah menuju ke atas, yaitu dari akar menuju ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi secara terus-menerus. Sedangkan flum merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jika kita perhatikan lagi pada gambar, pada bagian flum terdapat anak panah dua arah, yaitu menuju ke bawah dan menuju ke atas. Gambar tersebut menunjukkan bahwa flum dapat mengangkut makanan secara leluasa di seluruh tubuh tumbuhan, baik ke atas maupun ke bawah, dan dari satu bagian tumbuhan ke bagian tumbuhan yang lain.